Lanjutan tulisan dari Kiai Haji Madidin Usman Al-Bantani yang kemarin yang berjudul 11 kemungkinan mengapa ada yang mengaku Bani Hashim tapi haplogrupnya tidak J1, J angka 1. Di tulisan ini, lanjutan dari tulisan itu berjudul DNA berhaplogrup G, Gatel, apakah klan Ba'alwi keturunan budak Bani Hashim? Tanda tanya. Teman-teman bisa membacanya sendiri di nahdlatululum.com ya. Tulisan ini adalah kelanjutan tulisan saya yang kemarin tentang 11 kemungkinan orang yang mengaku bagian keluarga Bani Hashim tetapi DNA-nya berhaplogrup bukan J1, Jakarta angka 1. Lalu ada yang bertanya dari 11 kemungkinan itu, klan Balwi berada di klaster mana? Seiring telah meningkatnya kecerdasan dan sistem berpikir masyarakat yang kritis, diskusi tentang klan Balwi dari sisi batalnya nasab mereka secara syar'i memang sudah tidak menarik didiskusikan lagi. Nasab klan Balwi batal secara syar'i karena dari 7 metode penetapan nasab secara syar'i semuanya menyimpulkan hal yang sama, yaitu bahwa nasab mereka batilun syar'an, batal secara syariat. Data historis mereka selama 550 tahun, zong. Tidak ada kitab sejarah sebelum abad ke-9 Hijriah yang mereportase keberadaan leluhur mereka sama sekali. Perdebatan tentang apakah DNA bisa dijadikan tools, alat, untuk membatalkan nasab juga sudah tidak relevan lagi. Karena ulama-ulama yang berfatwa tentang bahwa DNA tidak boleh digunakan mengisbat dan menafikan nasab juga mengakui keakuratan DNA sampai 99,9%. Penolakan mereka bukan dari bahwa DNA tidak akurat, tetapi lebih kepada kekhawatiran banyaknya rumah tangga yang menggunakannya semena-mena untuk membatalkan nasab anak mereka tanpa adanya li'an. Li'an tetap satu-satunya cara syar'i untuk membatalkan nasab anak kepada ayahnya. Jika seorang ayah melakukan tes DNA untuk anak yang dicurigai sebagai bukan anaknya, lalu hasilnya memang anak itu bukan keturunan biologisnya, maka hasil tes DNA itu tidak serta-merta menggugurkan nasab anak itu kepadanya sebelum ia melakukan li'an, bersumpah di hadapan hakim bahwa anak itu bukan anaknya. Artinya, sebelum li'an, ayah itu masih wajib memberikan nafkah, dan jika ia meninggal, maka anak itu secara syar'i tetap mendapatkan warisan darinya. Jika setelah tes DNA lalu jika setelah tes DNA lalu hasil DNA anak itu berbeda dengannya, lalu ia melakukan li'an, baru anak itu dinyatakan sah bukan anaknya. Jadi DNA sangat membantu ayah untuk yakin melakukan li'an. Li'an yang dilakukan tanpa tes DNA bersifat zonni yang bisa jadi akan membawa penyesalan. Sebaliknya, li'an yang dilakukan setelah tes DNA bersifat qot'i yang tidak ada keraguan dan tidak akan membawa penyesalan selamanya. Inilah kritik yang telah saya sampaikan kepada salah satu keputusan Majma' Fikih di Arab Saudi yang mendahulukan li'an dari tes DNA. Kritik itu telah saya buat dalam bahasa Arab yang mudah-mudahan menjadi bahan kajian fikih di masa depan. Dan saya siap memberikan ilat-ilat tentang kekuatan hujah itu kepada Majma' Fikih Arab Saudi jika diperlukan. Diskusi tentang apakah haplogrup J1, Jakarta angka 1, merupakan haplogrup Bani Hashim juga sudah tidak layak dilakukan. Karena perwakilan Ashraf dan Sadah Bani Hashim yang nasabnya sahih secara syariat telah melakukan tes DNA dan hasilnya mereka semuanya berhaplogrup J1. Probabilitas genetik klan Ba'alwi yang berhaplogrup G, Gatel, untuk bisa mempunyai kekerabatan paternal dengan para Ashraf dan Sadah tersebut adalah 0%. Sama dengan probabilitas pohon nangka berbuah cempedak. Menerima Ba'alwi sebagai Sadah sama saja dengan membatalkan keturunan Nabi yang nasabnya sahih secara syar'i seperti Ashraf dan Sadah di Mekah, Madinah, Yordan, Yaman, Irak, Kuwait, Mesir, dan Syria, yaitu dari Ashraf Qatadah, Ashraf Sulaimaniyah, Ashraf Abadillah, Ashraf Al-A'raj, Ashraf Bani Ros Yaman, Sadah Al-Ja'fari, Sadah Al-Kondil, dan lain-lain. Nasab mereka terbukti sahih secara syar'i. Surah istifadah mereka terverifikasi kitab-kitab nasab dan secara historis, leluhur mereka yang mayoritas adalah para raja-raja dan pembesar politik pada masanya, terverifikasi sumber-sumber contemporary record, buku-buku sejarah pada masanya. Jadi, kedudukan mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW sudah mencapai derajat qot'i. Ketika mereka berhaplogrup J1, Jakarta angka 1, maka para pengaku Sadah seperti Ba'alwi yang berhaplogrup G, Gatel, wajib ditolak dan dinasehati untuk bertaubat, bukan malah didukung untuk terus dalam kesesatan. Menerima dengan husnuzon bahwa mereka adalah bagian dari Sadah termasuk dalam kategori al-iyanah alal maksiyah, membantu dalam kemaksiatan.
Dan diskusi apakah Balwi telah konklusif berhaplogrup G, Gatel atau bukan, tidak patut lagi diperbincangkan. Rumel Abbas berusaha berkelit malu-malu membuat wacana berbeda dari narasi sebelumnya bahwa klan Balwi berhaplogrup G itu belum konklusif karena sampelnya baru sedikit. Sebelumnya, Rumel Abbas membuat narasi bahwa sebelum sampel DNA Nabi Muhammad dapat ditemukan, maka kemungkinan haplogrup selain J1 pun masih terbuka sebagai kandidat haplogrup Nabi Muhammad SAW. Namun, kini setelah Rumel memahami bahwa perbedaan haplogrup dari klan pengaku Sada dengan Ashraf di Hijaz adalah suatu pertanda yang konklusif bahwa nasabnya palsu, kini Rumel membuat narasi bahwa belum tentu Ba'alwi haplogrup G semua. Dengan narasi itu, Rumel telah menendang keluarga Assegaf bin Syihab, bin Smith, bin Syekh Abu Bakar, Al-Habsyi, dan Al-Haddad sebagai bagian dari klan Ba'alwi karena marga-marga tersebut sudah tes DNA dan hasilnya G, Gatel. Kembali ke pertanyaan dari 11 kemungkinan, mengapa ada klan yang mengaku Bani Hasyim tetapi haplogrupnya bukan J1? Lalu Ba'alwi termasuk masuk dalam klaster yang mana ketika haplogrupnya terbukti G? Pertama, dilihat dari kemungkinan terjadinya sumpah setia, tahaluf, antara para Sada dan Ashraf Bani Ras yang ada di Yaman dengan klan Ba'alwi. Saya tidak mendapatkan satu sumber pun, baik dari kitab nasab atau sejarah sebelum abad 9 yang menyatakan adanya aliansi antara Ashraf Bani Ras di Yaman dengan klan Ba'alwi. Maka probabilitas bahwa klan Ba'alwi berasimilasi ke keluarga Bani Hasyim di Yaman karena faktor tahaluf adalah 0%. Begitu juga jika kita asumsikan mereka bertahaluf dengan keluarga Ahmad bin Isa, sama sekali datanya zong. Tidak ada satu berita pun sebelum abad ke-9 Hijriah yang menyatakan Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman atau Ba'alwi pernah pergi ke Madinah. Tidak ada. Jadi kemungkinan pertama ini tidak mungkin. Kemungkinan kedua, mereka jalur ibu. Saya juga sama sekali tidak mendapatkan satu sumber pun dari buku nasab dan sejarah sebelum abad ke-9 Hijriah yang menyatakan adanya interaksi saling menikah antara Ba'alwi dengan para Sada dan Ashraf. Jadi kemungkinan mereka merupakan jalur ibu sebelum abad ke-9 Hijriah probabilitasnya 0% juga. Berbeda dengan keturunan Wali Songo yang sejak abad pertama Hijriah terverifikasi data primer adanya interaksi antara Damaskus dan Nusantara dengan ditemukan koin berangka tahun 79 Hijriah di situs Bongal yang terletak di Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Begitu pula tercatat dalam sejarah adanya interaksi Sadah Makkah yang datang ke Aceh pada 840 Masehi yang bernama Sayyid Abdul Aziz dari keturunan Musa Al-Kazim, lalu menikah dengan putri bangsawan Perlak dan kemudian diangkat menjadi Sultan Perlak pertama dengan gelar Sultan Alaidin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Pada tahun 1699, datang dari marga Al-Hasani Makkah, Sultan Badrul Munir Syarif Hasim Jamaluddin. Ia diangkat sebagai sultan setelah masa para sultanah berakhir. Jadi para bangsawan Aceh mempunyai probabilitas sebagai keturunan Nabi dari jalur ibu dengan asumsi sang sultan tidak mempunyai anak laki-laki. Kemungkinan ketiga, Ba'alwi merupakan anak hasil adopsi dari para Sada dan Ashraf. Saya juga tidak mendapatkan satu sumber otoritatif yang menyatakan adanya peristiwa adopsi dari para Sada dan Ashraf terhadap salah seorang leluhur klan Ba'alwi sebelum abad ke-9 Hijriah. Jadi kemungkinan ini juga probabilitasnya kecil, bahkan hampir mustahil. Dikarenakan tidak adanya informasi secuil pun yang menyebut adanya interaksi sebelum abad ke-9 antara klan Ba'alwi dengan para Sada dan Ashraf. Kemungkinan keempat, Ba'alwi merupakan orang yang mengaku sebagai Bani Hasyim karena mengambil kesempatan dari para Sada asli yang bertakiyah, menyembunyikan identitas. Probabilitas untuk proposisi ini ada, namun kecil. Karena betul klan Ba'alwi mengaku sebagai Bani Hasyim, tetapi bukan karena para Sadah dan Ashraf bertakiyah. Hal itu karena para Sadah dan Ashraf di Yaman tidak bertakiyah. Justru mereka menjadi raja di sana hampir 1200 tahun sejak 284 Hijriah sampai tahun 1336 Hijriah. Kemungkinan kelima yaitu mantan budak, wala. Apakah Ba'alwi dikenal sebagai Bani Hasyim diakibatkan kedudukan mereka dahulu kala sebagai budak para Ashraf dan Sada di Yaman? Untuk kemungkinan ini juga memerlukan dalil yang menunjukkan peristiwa itu terjadi. Seperti budak-budak Rasulullah yang menyandang gelar Maula Rasulillah dengan data sejarah yang lengkap. Dari sana, klan Ba'alwi untuk bisa dikatakan sebagai keturunan mantan budak Bani Hasyim saja, kita tidak bisa menemukan sumber, apalagi langsung sebagai Bani Hasyim.
Kemungkinan keenam, yaitu mempunyai guru Bani Hashim. Seseorang di masa lalu ketika ia mempunyai guru Bani Hashim, untuk mendapat keberkahan ia memakai nama gurunya. Untuk beberapa generasi keturunannya secara keliru mengidentifikasi diri sebagai Bani Hashim. Tapi ini tidak terjadi kepada Ba'alwi sebelum abad ke-9. Tidak ada satu sumber pun yang menyatakan klan Ba'alwi mempunyai guru dari Sada dan Ashraf dari Bani Hashim. Kemungkinan ketujuh, persaingan antar golongan, munafasah bainal firaq. Untuk kemungkinan ini juga agak sulit jika yang dimaksud adalah kepentingan ekspansi ideologis dari suatu firqah, golongan. Karena klan Ba'alwi di abad ke-9 mengaku sebagai Sunni, sedang keluarga Ahmad bin Isa adalah seorang Syi'i. Jika suasana arus utama ideologis di Tarim adalah Syi'i, pengakuan itu mungkin bermakna munafasah bainal firaq, agar kedudukan klan Ba'alwi sebagai Syi'i mempunyai kekuatan genealogis untuk menarik orang Sunni agar berpindah menjadi Syi'i. Kenyataannya, arus utama di Tarim adalah Sunni. Jadi pengakuan klan Ba'alwi sebagai Bani Hashim atau keturunan Nabi dari jalur Ahmad bin Isa bukan berdasarkan faktor ideologis, tapi lebih dimaknai sebagai hanya upaya meraih otoritas lebih dari klan lainnya di suatu kawasan dengan menyambungkan diri dengan nasab para Sada dan Ashraf, terlepas dari basis ideologisnya. Kemungkinan ke-8, kesalahan identitas, yaitu terjadinya kesalahan identifikasi satu generasi akan identitas leluhurnya yang menggunakan gelar mirip para Sada dan Ashraf, padahal bukan Sada atau Ashraf. Kemungkinan ini juga saya tidak melihatnya kepada klan Ba'alwi. Saya ulangi, kemungkinan ini juga saya tidak melihatnya pada klan Ba'alwi. Justru Abdurrahman As-Segaf sendiri sebagai tokoh utama klan Ba'alwi yang disambungkan nasabnya kepada Ahmad bin Isa oleh Ali Asakron tidak menggunakan gelar Sayyid atau Syarif. Kemungkinan ke-9, kesalahan reportase sejarawan. Ini tidak terjadi kepada klan Ba'alwi. Tidak ada satu sejarawan pun yang menulis mereka sebagai Sada sebelum pengakuan mereka di abad ke-9 Hijriah. Jangankan sebagai Sada, sebagai sosok historis pun nihil. Yang saya maksud klan Ba'alwi di sini adalah klan Ba'alwi Abdurrahman As-Segaf yang di abad ke-9 Hijriah mengaku sebagai Ba'alwi Jadid. Adapun Ba'alwi Jadid yang ditulis oleh Al-Janadi dalam As-Suluk, kasusnya bisa disebut kesalahan reportase sejarawan. Dalam As-Suluk tahun 732 Hijriah, Ba'alwi Jadid ditulis sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Padahal keluarga Ba'alwi Jadid tidak pernah mengidentifikasi diri sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Dan kitab-kitab nasab pun menolak kesalahan reportase itu. Lalu keluarga Abdurrahman As-Segaf di abad ke-9 mengaku sebagai bagian dari Ba'alwi Jadid itu setelah 163 tahun kitab As-Suluk itu ditulis. Jadi, Ba'alwi Abdurrahman As-Segaf salah cangkok untuk menyambungkan diri kepada nasab Ahmad bin Isa. Seharusnya ia mencangkok dari Muhammad, Ali, atau Husain yang tercatat sebagai anak Ahmad bin Isa dalam kitab-kitab nasab. Bukan dari Ubaid yang nyantol kepada nasab Ahmad bin Isa berdasarkan kesalahan reportase sejarawan. Jika kita ingin mencangkok pohon jambu, pastikan kita mencangkok di tangkai jambu, bukan di benalu yang menempel di tangkai jambu. Maka nasab Ba'alwi ini kita sebut saja benalu di atas benalu. Kemungkinan ke-10, klaim sepihak atau al-iltisok, numpang nempel. Inilah yang saya lihat alasan kenapa klan Ba'alwi hari ini hasil tes DNA-nya berbeda dengan para Sada dan Ashraf. Karena iltisok, numpang nempel. Numpang nempel ini terverifikasi oleh kitab-kitab nasab dan sejarah sebelum abad ke-9. Kitab nasab yang berjajar dari abad ke-4 sampai 9 yang menyebut Ahmad bin Isa itu satu kali pun tidak pernah menyebut ada seorang yang bernama Ubaid yang menjadi anak Ahmad bin Isa. Tidak ada. Lalu, kitab sejarah dari rentang yang sama tidak ada satupun yang menyebut nama-nama leluhur mereka yang mulai ditulis pada abad ke-9 itu sebagai sosok yang pernah ada di masa lalu. Tidak ada. Lalu, di abad ke-9 mereka mulai nempel agak renggang mengidentifikasi diri sebagai bagian dari Sada dan Ashraf. Lalu, lambat laun mulai kencang nempelnya sampai sekarang. Mereka tidak pernah menyangka di abad ke-21 ada ulama Indonesia yang akan menginterupsi klaim sepihak itu. Seperti juga mereka tidak menyangka akan ada teknologi seperti DNA di abad ini yang secara absolut membongkar kedustaan yang selama ini disembunyikan. Untuk alasan terakhir, yaitu non-paternity event, ketidaksetiaan, penulis tidak akan berandai-andai itu mungkin terjadi untuk keluarga suci Rasulullah Muhammad SAW. Sekian.